Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zareta Ibrahim dan hari ini saya akan mempresentasikan beberapa hal tentang mikrotik, lebih tepatnya di bagian wireless. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya eh bukan ini ya, tentang N-stream. Karena di video selanjutnya saya sudah menjelaskan N-stream, tapi hanya sebagian ya, setengahnya. Saya akan melengkapkan lagi. Dan dia akan bisa lihat di sini Nstream itu fitur mikrotik proprietary. Terus fungsinya itu untuk memusatkan sinyal wireless kepada perangkat tertentu. Dan ini itu buat meluaskan ya jaringan apa meluaskan eh, jangkauan jaringan. Dan di sini ada beberapa kekurangan dan juga ada kelebihan dari Nstream ini. Salah satunya tuh buat kelebihannya itu dia tuh bisa ngurangin overhead, bukan overheat ya. Dan di sini terus ada yang namanya terus bisa buat latensi lebih rendah. Terus beberapa kekurangannya ya di video sebelumnya saya belum menjelaskan tentang kekurangannya. Di kekurangannya itu dia itu bisa cuma dipakai antar perangkat mikrotik aja. Jadi di selain mikrotik ini dia nggak bisa dihubungin karena emang khusus buat mikrotik ya. Buat di Cisco nggak bakal bisa, nggak bakal kompatibel ya. Dan tidak kompatibel mode 802.11 biasa. Ya, jadi dia nggak terlalu kompatibel ini maksudnya nggak terlalu cocok lah. Terus mulai banyak digantiin oleh protokol NV2 atau Nstream version 2. Nah, di sini tuh Nstream version paling pertama. Ada lagi yang namanya Nstream version 2 itu versi kedua dan itu sebenarnya lebih efisien. Kapan ini dipakai ya? Ini tuh dipakai kalau misalnya pengen outdoor point to point. Jadi misalnya antar gedung ke gedung. Jadi tower ke tower gitu ya. Jadi buat ngubungin apa? N-stream itu dipakai buat jaringan yang lebih besar. Jadi dia itu bisa mempercepat hubungan link point to point. Intinya gitu ya. Kita bakal masuk ke bagian WDS. Nah, di WDS ini ya. Nah, ini salah satu ini cara-cara buat config streamnya itu ya. Nah, WDS. WDS merupakan singkatan dari Wireless Distribution System. Nah, di sini kita butuh yang namanya dua router, satu laptop. Enggak sih, bukan dua router, satu laptop. Iya, pokoknya gitu lah ya. Itu eh, seperti namanya WDS merupakan sebuah fitur fungsinya untuk mendistribusikan sinyal wireless. Nah, di sini tuh ada di antara dua ini akan menjadi pendistribusi. Nah, ini yang tengah-tengah ini jadi pendistribusinya. Ini tuh fungsinya biar bisa ngejangkau sinyal wireless lebih luas. Ya, di sini tuh dia mempunyai beberapa kelemahan, yakni penurunan throughput turun hingga 50%. Throughput yang dapat melalui jaringan biasanya hanya setengahnya dari total throughput keseluruhan, dikarenakan akses point bekerja dua kali. Ya, karena akses pointnya bekerja dua kali, jadinya dia apa kurang kurang maksimal performanya ya. Sebelumnya tuh cara kerjanya itu sebenarnya sederhana ya. Maksudnya dengan menggunakan access point, terus dia berkomunikasi satu sama lain menggunakan MAC address. Terus setiap access pointnya ini dia kehubung melalui namanya WDS ini. Terus mereka akan saling berbagi informasi, terus seolah-olah mereka itu tuh satu jaringan tunggal gitu. Jadi kayak satu ini doang, satu jaringan. Seolah-olah, padahal ada dua dan lebih. Nah, di WDS ini ada dua mode sebenarnya ya. Ada yang namanya WDS bridge sama WDS repeater. Di sini ada nggak? WDS bridge. Oh ini.
bukan sih. Jadi intinya yang WDS Bridge ini ya, dia tuh modenya tuh menggunakan dua jaringan LAN melalui koneksi wireless. Jadi misalnya gedung A, terus ada gedung B, itu pengen terhubung dengan satu jaringan yang sama, tapi nggak ada kabel fiber atau UTP yang buat ngubungin keduanya. Makanya dipasanglah akses point. This shit's so fucking ass, bro. Kelebihannya, kalau misalnya ditanya kelebihannya apa ya, dia tuh bisa ngurangin penggunaan kabel. Yang pasti, namanya juga wireless ya. I know you can. Oh, no, oh, na, 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 na. Fucking camera, nigga. Fucking camera, nigga, man. Like a speedster. Like a fucking speedster, bro. Terus, yang kedua, kelebihannya itu dia bisa memperluas jangkauan pastinya. Terus bisa nambah beberapa akses poin di WDS ini. Awalnya nggak kejangkau, terus bisa terhubung. Terus integrasi jaringannya lebih mudah, semua akses poin tuh bisa di satu SSID yang sama gitu. Terus solusinya fleksibel. Terus apalagi ya? Kekurangan WDS di sini nggak sebutin. Kekurangannya itu tadi dia bakal bikin throughputnya ini turun sampai setengahnya, sampai 50%. Dan karena akses poinnya ini jadi repeater harus menerima dan memecahkan data sekaligus. Karena dia tuh akses poinnya dia harus menerima data sekaligus ya. Jadi dia eh, performanya berkurang jadi 50%. Terus biasanya kecepatan efektif jaringannya tuh bakal berkurang. Terus ada juga yang namanya apa lagi ya? Nggak semua vendor tuh mendukung WDS ini ya. Nggak semua vendor mendukung WDS dengan standar yang sama. Kadang WDS dari merek A ini bisa stabil kalau dipasangkan dengan merek yang sama. Bisa gitu ya. Jadi harus kompatibel gitu. Ada juga tuh ini tuh sebenarnya keamanannya agak terbatas sama konfigurasinya tuh biasanya lebih kompleks. Ya, konfigurasi di sini tuh bakal lebih kompleks dan nggak semudah itu untuk nyolok kabelan. Coba contoh implementasinya ya. Bayangin ada sekolah dengan 3 gedung. Gedung utama laboratorium dan perpustakaan. Nah, di gedung utama ada koneksi internet dengan akses point. Namun, jarak ke laboratorium terlalu jauh untuk dijangkau sinyalnya. Karena terlalu jauh nih ya. Solusinya sekolah bisa menaruh. Nah, solusinya ini, sekolahnya apa? Naruh yang namanya akses point. Akses pointnya ini akses poin tambahan di gedung laboratoriumnya. Jadi kalau misalnya mau apa ya, memperluas jangkauan sinyalnya itu dari sumber ke ruangan keduanya ini harus ada yang namanya akses point biar bisa terjangkau. Nah,